Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini mengenai struktur atom. Seperti yang kita pelajari sebelumnya mengenai pengenalan sejarah teori model atom, maka struktur atom ini merupakan beberapa penemuan terobosan dari para peneliti pada saat penelitian perkembangan mengenai teori model atom dari John Dalton hingga model mekanika kuantum. Pada perjalanan perkembangan teori model atom ini didapatkan beberapa penelitian yang cukup membuka wawasan kita mengenai bentuk atom yang sesungguhnya. Di antaranya, yang pertama adalah mengenai penemuan mengenai radioaktivitas. Unsur-unsur radioaktif banyak diketemukan. Pada awalnya dimulai oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 mengenai peluruhan uranium, di mana saat itu dia tekun mempelajari mengenai fosforescence dan juga sinar X. Pada suatu waktu, dia menempatkan batu uranium dalam suatu kotak di mana terdapat lempengan foto. Dalam beberapa waktu, dia memperoleh gambaran batu uranium di dalam lembaran foto tersebut. Hal ini menyebabkan Henry Becquerel berusaha membuat suatu argumentasi terhadap fenomena yang terjadi, bahwasannya uranium meluruh dengan adanya waktu tertentu. Garam uranium yang tersinari cahaya matahari tersebut kemungkinan melepaskan sinar X yang serupa dengan sinar X, dan itu merupakan hipotesis pertama dari Henry Becquerel. Namun, pada faktanya, setelah diteliti, uranium tersebut sebenarnya tidak memerlukan radiasi dari luar lainnya untuk meluruh. Dia dapat meluruh dengan sendirinya menurut waktu tertentu sesuai dengan waktu paruhnya. Dalam hal ini, akhirnya muncullah sifat radioaktivitas dari suatu unsur. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Marie Curie dan Pierre Curie mengenai peluruhan polonium dan radium di tahun yang sama. Penemuan mengenai unsur-unsur radioaktif ini juga mematahkan postulat Dalton, di mana Dalton menyebutkan bahwasanya unsur tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, atau tidak dapat diubah menjadi suatu unsur lainnya. Hal ini dipatahkan oleh Henry Becquerel, Marie Curie, dan beberapa peneliti lainnya dengan munculnya radioaktivitas dari suatu unsur, di mana unsur dapat meluruh tanpa radiasi dari luar sesuai dengan waktu paruhnya. Perkembangan mengenai penelitian radioaktif ini juga akhirnya membuat banyak peneliti semakin tertarik untuk meneliti mengenai struktur atom itu sendiri, yang akhirnya memunculkan penemuan partikel subatomik yang mampu mematahkan postulat Dalton lainnya, di mana Dalton menyebutkan bahwasanya atom merupakan building block materi. Jadi atom merupakan partikel terkecil yang ada. Namun, dalam perjalanannya pada tahun 1886, Eugene Goldstein juga melakukan eksperimen yang mengarahkan pada penemuan
partikel subatom. Begitu juga dengan J.J. Thomson di tahun 1897 dengan penemuannya yaitu elektron. Begitu juga dengan Rutherford dengan penemuannya yang disebut subatom proton. Dan juga James Chadwick pada tahun 1932 dengan penemuannya yaitu neutron. Elektron diketemukan oleh J.J. Thomson berdasarkan eksperimennya terhadap tabung sinar katoda dalam ruang hampa, di mana saat dialiri arus listrik terdapat partikel yang berjalan dari katoda menuju ke anoda sehingga dapat menimbulkan sinar atau bayangan di belakang anoda. Hal ini dapat disimpulkan oleh J.J. Thomson bahwasanya partikel tersebut bermuatan negatif karena dia bergerak dari katoda yang negatif menuju ke anoda yang positif. Begitu juga saat J.J. Thomson meletakkan suatu baling-baling di antara katoda dan anoda, ternyata partikel tersebut mampu menggerakkan baling-baling tersebut. Hal ini disimpulkan oleh J.J. Thomson bahwasanya partikel bermuatan negatif tersebut adalah berupa materi. Dia semakin yakin bahwa partikel tersebut bermuatan negatif karena pada saat diletakkan medan listrik dan juga medan magnet di antara katoda dan anoda, maka partikel tersebut cenderung bergerak menuju ke kutub positif. Hal ini disimpulkan oleh J.J. Thomson bahwasanya partikel tersebut berupa materi bermuatan negatif yang akhirnya kita kenal dengan sebutan elektron. Penemuan subpartikel atom lainnya yaitu proton diawali oleh penemuan dari Eugene Goldstein pada tahun 1886. Jadi penelitian ini sebenarnya dilakukan sebelum penelitian J.J. Thomson. Dia merupakan cikal bakal penemuan dari partikel subatom proton. Di sini Goldstein menggunakan tabung yang serupa dengan tabung sinar katoda dari J.J. Thomson, yaitu tabung Crookes yang dimodifikasi, di mana katodanya dibuat berlubang. Pada saat dialirkan arus listrik, terdapat partikel yang ternyata bergerak dari anoda menuju ke katoda. Hal ini diketahui karena saat katoda diberi lubang, terdapat bayangan sinar yang diakibatkan karena adanya partikel yang melewati katoda dari anoda. Dari sini disimpulkan oleh Goldstein bahwasanya terdapat partikel positif yang bergerak dari anoda menuju ke katoda, sehingga sinar merah yang berpendar di sini disebut juga dengan sinar anoda atau sinar kanal. Namun, Goldstein agak ragu dengan hasil penelitiannya karena partikel yang dihasilkan di sini kurang konsisten saat digunakan gas-gas yang berbeda. Partikel tunggal dalam pendaran sinar anoda tidak memiliki konsistensi senyawa tunggal, jadi cukup meragukan
bagi Goldstein, sehingga pada tahun berikutnya, pada tahun 1919 hingga 1925, percobaan lanjutan dilakukan oleh Rutherford dengan cara menembakkan partikel alfa di dalam suatu tabung sinar yang berisi udara di mana terdapat atom nitrogen di dalamnya. Ternyata diperoleh informasi dari detektor bahwasanya terdapat proton yang terpental dari atom nitrogen ini. Oleh Rutherford, penelitian tersebut diperdalam dengan cara mengisi tabung dengan gas nitrogen saja. Ternyata dihasilkan energi yang lebih besar. Partikel tersebut setara dengan partikel proton yang sekarang kita sebut dengan proton. Reaksi dari menembakkan sinar alfa dengan nitrogen akan menghasilkan atom oksigen dengan terpentalnya atom proton yang besar sekali. Sehingga sekarang kita mengenal proton ini dengan bentuk subatom yang memiliki massa cukup besar dan bermuatan positif. Pada penemuan partikel subatom selanjutnya, yaitu neutron, dilakukan oleh James Chadwick, dimulai dari penggunaan sumber polonium yang meluruh menghasilkan radiasi alfa yang mengenai berilium, sehingga akan menghasilkan suatu radiasi yang masih belum diketahui pada saat itu, dan dinyatakan radiasi tersebut tidak bermuatan karena saat diberikan medan magnet dan juga medan listrik, ternyata radiasi tersebut tidak dapat dibelokkan. Disimpulkan bahwa radiasi tersebut tidak bermuatan dan diduga bahwa partikel tersebut adalah sinar gamma. Namun, kenyataannya saat dilewatkan parafin, partikel tersebut mampu menumbuk parafin hingga mementalkan suatu proton yang terdeteksi dalam Geiger counter. Hal ini membuat Chadwick berpikir bahwasanya jika sinar gamma yang melewati parafin tentu tidak akan sanggup mementalkan proton. Berarti di sini ada materi lain yang dia tidak bermuatan tapi memiliki massa cukup besar, sehingga dia saat menumbuk parafin mampu mementalkan suatu proton. Akhirnya dirumuskanlah bahwasanya partikel yang tidak diketahui tersebut merupakan partikel neutron, di mana neutron tersebut adalah partikel tidak bermuatan namun memiliki massa yang serupa dengan proton. Ini adalah 3 partikel subatom yang diketahui berada dalam atom hingga saat ini. Penemuan partikel subatom mampu mematahkan postulat Dalton di mana atom ternyata bukanlah building block materi, karena di dalam atom masih terdapat partikel subatom yaitu proton, neutron, dan elektron. Dan beberapa penelitian selanjutnya akhirnya diperoleh informasi mengenai massa dan juga muatan dari partikel subatom tersebut. Proton misalkan memiliki massa 1,673 kali 10⁻⁻27 kg,
Massa dari proton tersebut setara dengan neutron, yaitu 1,675 kali 10 pangkat min 27. Sedangkan elektron memiliki massa 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg. Massa elektron ini lebih kecil sekitar 1.800 kali dibandingkan proton dan juga neutron. Sedangkan untuk muatan, proton memiliki muatan positif 1, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan min 1. Berikut adalah karakteristik partikel subatom yang masih kita gunakan hingga saat ini. Atom dari suatu unsur dalam tabel periodik biasanya dituliskan dalam bentuk notasi atom atau lambang atom, di mana nomor atom dan massa atom diberikan juga dalam informasinya dalam kotak yang sama dalam tabel periodik, disertai dengan lambang atom yang berisi simbol atom, yaitu menunjukkan nama dari suatu unsur tersebut, biasanya terdiri dari satu huruf ataupun dua huruf, dengan huruf pertama huruf kapital diikuti dengan huruf kecil. Sedangkan dua angka yang mengikutinya merupakan nomor atom dan juga nomor massa. Nomor atom merupakan identitas dari suatu atom. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan juga menunjukkan jumlah elektron pada atom netral. Sedangkan nomor massa menunjukkan massa dari atom. Seperti kita ketahui, atom sendiri terdiri dari 3 subatom, partikel subatom, diantaranya proton, neutron, dan elektron. Sehingga massa atom merupakan penjumlahan dari massa proton, neutron, dan elektron. Sehingga nomor massa juga merupakan penjumlahan dari proton, neutron, dan elektron. Namun, karena elektron memiliki massa yang sangat kecil, yaitu 1/1800 kali dari massa proton, maka seringkali dalam perhitungan massa atom, elektron ini selalu diabaikan, sehingga perhitungan nomor massa atau massa atom dimaknai sebagai jumlah proton dan neutron. Dalam beberapa referensi penulisan lambang atom meliputi simbol atom dan juga nomor atom dan nomor massa pada posisi yang berbeda-beda. Jadi kadangkala ada yang menuliskannya nomor atom di bagian atas, nomor massa di bagian bawah, ataupun sebaliknya, nomor massa di bagian atas dan nomor atom di bagian bawah. Sebaiknya patokan ini tidak harus kita gunakan selalu, karena kita dapat memilah sendiri mana yang merupakan nomor atom dan nomor massa dengan cara melihat bahwasanya nomor massa nilainya selalu lebih besar dibandingkan nomor atom, karena nomor massa menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah neutron, sedangkan nomor atom hanya menunjukkan jumlah proton saja atau jumlah elektron saja. Sehingga untuk kedepannya perlu berhati-hati, tidak perlu menjadikan patokan yang atas harus nomor atom atau nomor massa, begitu juga sebaliknya. Selain notasi atom, terdapat juga notasi ion, di mana ion ini merupakan atom yang bermuatan. Misalkan notasi atomnya seperti ini.
Jadi ini merupakan atom netral dari atom Na. Na sendiri mewakili simbol atom dari unsur natrium. Atom natrium memiliki nomor atom 11 dan juga nomor massa 23. Informasi nomor atom 11 menunjukkan bahwasanya dalam atom natrium terdapat 11 proton dan juga 11 elektron. Sedangkan nomor massa 23 menunjukkan jumlah neutron yang besarnya nomor massa dikurangi jumlah proton, yaitu 23 dikurangi 11 sehingga jumlah neutronnya adalah 12. Sedangkan pada posisi atom yang bermuatan, misalkan di sini atomnya atom Na bermuatan positif, maknanya adalah atom natrium telah kehilangan satu elektron. Makna positif, ion positif merupakan atom yang telah kehilangan elektron. Sebaliknya, jika atom bermuatan negatif, maknanya adalah atom tersebut telah menerima atau menangkap suatu elektron. Di sini ion natrium yaitu Na+ memiliki informasi nomor atom yang tetap. Tidak ada yang berubah walaupun atom tersebut menjadi bermuatan. Jadi nomor atom adalah identitas suatu unsur. Jika nomor atomnya berbeda, maka unsurnya pasti berbeda. Jadi karena di sini adalah tetap atom Na, namun dia bermuatan, maka nomor atomnya tetap 11 dengan nomor massa yang tetap juga, yaitu 23, maka kita peroleh informasi bahwasanya jumlah protonnya adalah 11. Jumlah neutronnya adalah 12. Bagaimana dengan jumlah elektron? Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Namun dalam atom bermuatan atau ion, maka jumlah elektronnya tergantung muatannya. Jika dia muatan positif berarti dia kehilangan elektron, maka jumlah elektronnya akan berkurang dari atom netralnya. Jika semula Na atom netralnya memiliki 11 elektron, maka kita kurangi dengan 1 elektron. Maknanya telah kehilangan 1 elektron, sehingga ion Na+ memiliki jumlah elektron 10. Baik, itu tadi mengenai notasi atom dan notasi ion yang nantinya akan sering kita gunakan dalam pembelajaran mengenai sistem periodik. Dalam perkembangan struktur atom terdapat pula beberapa istilah yang menarik juga untuk kita bahas, diantaranya mengenai isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Apakah isotop itu? Isotop merupakan atom-atom yang memiliki nomor atom sama, namun nomor massanya berbeda. Nomor atom yang sama berarti memiliki jumlah proton yang sama. Atom tersebut pasti sama karena nomor atomnya sama. Dia memiliki identitas yang sama. Sedangkan nomor massa yang berbeda berarti menunjukkan bahwasanya jika protonnya sama, berarti yang berbeda adalah jumlah neutronnya. Contohnya di sini adalah Cl. Cl terdapat 2 isotop Cl35 dan Cl37. Cl35 memiliki nomor atom 17. Cl37 juga tetap memiliki nomor atom 17 karena identitas atom nomor 17 ini adalah Cl. Nah, nomor massa yang berbeda ini dari
atom yang memiliki nomor atom yang sama disebut dengan isotop. Isotop Cl35 dan isotop Cl37. Sedangkan isobar merupakan atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama. Misalkan karbon dan nitrogen. Karbon memiliki nomor atom 6, sedangkan nitrogen memiliki nomor atom 7. Namun, karbon ada yang memiliki massa 13. Sedangkan nitrogen juga memiliki massa 13. Karena nomor massa yang sama dari atom yang berbeda ini, maka kedua atom ini memiliki hubungan isobar. Karbon 13 dan nitrogen 13 memiliki hubungan isobar. Sedangkan isoton memiliki pengertian atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron sendiri informasinya diperoleh dari pengurangan nomor massa dan nomor atom. Misalkan natrium, jumlah neutronnya adalah 23 dikurangi 11 yaitu 12, sedangkan magnesium dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24 diketahui memiliki neutron sebanyak 12. Atom Na dan Mg dalam kasus ini memiliki hubungan isoton karena keduanya memiliki jumlah neutron yang sama yaitu 12. Sedangkan pengertian dari isoelektron merupakan atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang sama. Di sini kita lihat ion F- diketahui memiliki nomor atom 9, namun karena dia bermuatan 1, maka ion F- ini memiliki elektron 9 ditambah 1 karena dia menangkap 1 elektron, diketahui dari muatannya yang -1, sehingga tinggal kita tambahkan yang semula atom netralnya 9 elektron ditambah dengan tangkapan 1 elektron sehingga menjadi 10 elektron. Untuk atom Ne memiliki nomor atom 10 yang menunjukkan bahwa neon dalam kondisi atom netral memiliki elektron sebanyak 10. Untuk ion Na+, dia memiliki nomor atom 11 sehingga memiliki elektron 11 dalam atom netralnya, namun karena dia bermuatan positif 1, maknanya adalah dia telah kehilangan 1 elektron, sehingga 11 dikurangi 1 diperoleh 10 elektron. Nah, hubungan dari F-, Ne, dan Na+ ini adalah isoelektron karena ketiga atom dan ion ini memiliki jumlah elektron yang sama yaitu 10. Terkait dengan sebutan isotop cukup menarik karena penemuan isotop ini telah mematahkan postulat Dalton, salah satunya mengenai penyebutan bahwasanya atom dari suatu unsur itu pasti identik. Sedangkan faktanya, walaupun dari unsur yang sama, misalkan gallium, ternyata dapat diperoleh massa yang berbeda. Nah, penemuan isotop ini mampu mematahkan pernyataan postulat Dalton tersebut. Ternyata tidak semua atom dari suatu unsur itu adalah identik. Kenyataannya dia dapat memiliki massa yang berbeda walaupun atomnya sama. Nah,
Ini saya contohkan perhitungan mengenai cara menghitung massa atom rata-rata dari unsur gallium. Unsur gallium dengan simbol Ga memiliki nomor atom 31. Terdapat dalam dua isotop, yaitu Ga dengan nomor massa 69 dan Ga nomor massa 71. Di alam, kelimpahan dari dua isotop ini dijabarkan bahwasanya Ga69 melimpah di alam sebanyak 60,11%, sedangkan Ga71 memiliki kelimpahan 39,89%. Nah, bagaimana cara menentukan massa atom rata-rata dari gallium ini? Maka kita dapat melakukan perhitungan bahwasanya massa atom rata-rata tersebut merupakan penjumlahan dari masing-masing isotopnya. Jadi isotop 69 karena dia melimpah sebanyak 60,11%, maka dia akan memiliki jumlah nomor massa 60,11% atau 0,6011 dikalikan dengan massa atomnya yaitu 68,9256, lalu ditambahkan dengan kelimpahan isotop 71 sebanyak 39,89% atau 0,3989 dengan nomor massanya yaitu 70,9247. Dari penjumlahan fraksi isotop ini diperoleh massa atom sebesar 69,723041 yang dibulatkan menjadi 69,72 atomic mass unit atau satuan massa atom. Nah, massa atom hasil perhitungan ini disebut dengan massa atom rata-rata dari isotopnya. Jadi, untuk menentukan massa atom rata-rata tersebut, kita perlu membandingkan dan menjumlahkan masing-masing kelimpahan dari fraksi isotopnya. Informasi massa atom rata-rata ini ditampilkan dalam tabel periodik. Jadi, dalam tabel periodik bukan merupakan informasi yang ditampilkan dalam tabel periodik unsur bukan merupakan nomor massa dari satu isotop saja, namun merupakan nomor massa rata-rata dari suatu unsur. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai struktur atom yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita masuk dalam bab sistem periodik. Kurang lebihnya saya akhiri sekian. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.